فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya sebagai host di podcast Rumah Amanah yang akan menemani sahabat online semua di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di episode keempat ini kita kembali berkolaborasi dengan Syariah Waris Indonesia yang akan membahas tentang konflik waris dan amanah harta yang mengangkat tema tentang harta waris yang tertunda. Nah, di sini kita tidak sendirian. Telah hadir bersama kita salah satu founder dan sekaligus konsultan di Syariah Waris Indonesia, yaitu Ustadz Hendra Hudaya. Oke, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah, puasanya berkah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan serta diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun antum dan para sahabat-sahabat Rumah Amanah. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang harta waris yang tertunda. Nah, ini sering terjadi Ustadz di masyarakat khususnya. Salah satunya pernah ada salah satu klien yang menunda-nunda harta. Nah, karena mungkin ada takut adanya konflik antar keluarga, sungkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Ustadz, bagaimana cara kita agar menyelesaikan waris ini secepat-cepatnya, atau ditunda itu baik atau tidak misalkan. Nah, begini ya, Fadil, tentang penundaan waris ini tentunya kita harus menganalisa apa sebab gitu kan ya sampai si ahli waris menunda. Sebenarnya saya terlihat di pengalaman ketika berkonsultasi, banyak para masyarakat ini dalam kutip menunda waris itu ternyata alasannya hampir rata-rata kebanyakan tidak tahu, ya, tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu sebab akibatnya bagaimana. Makanya ada yang tidak disengaja karena emang ketidaktahuan. Tapi ada juga yang berapa disengaja karena faktor, mohon maaf ya, rakus atau mendominasi, tapi itu sangat sedikit. Tapi hampir kebanyakan umat ini belum tahu ya tentang syariat waris ini. Maka kita harus paham dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kembali kepada hukum Allah. Nah, ini penyadaran diri bahwasanya kita punya konsep, kita punya syariat. Jadi agama yang kita pegang ini ada aturan, ya, ada aturan mengatur tentang penyelesaian waris. Jadi syarat itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, haji, umroh, enggak. Ya, termasuk waris pun ternyata Allah turun langsung menetapkan siapa yang berhak dan berapa masing-masing bagian. Nah, di sini perlu kesadaran di awal bahwasanya bicara masalah waris itu bukan bicara masalah tabu, bukan bicara masalah apa tadi itu nggak enak dan sebagainya. Justru bicara apa? Bicara ketaatan, ya, bicara ketaatan, bicara ketertundukan, bicara kepatuhan kita kepada Allah SWT. Nah, alasan yang kedua yang saya lihat kenapa tertunda gitu kan ya, karena tadi minimnya masyarakat tentang misunderstanding, ya, salah pemahaman tentang kepemilikan. Jadi ahli waris masih merasa miliki itu milik ayah saya, itu milik ibu saya, ya terserah saya dong, kan saya anaknya. Itu milik pasangan saya, ya terserah saya dong, saya pasangannya. Nah gitu. Ini menjadi alasan tertundanya masalah waris. Nah, padahal yang kita ketahui bahwasanya ketika masa hidup itu harta silakan. Mau diapain silakan, gitu kan ya. Mau sedekah, mau zakat, mau infak, mau santunan, mau donasi, silahkan semasa hidup. Tapi suatu hari ketika Allah wafatkan kita, maka konsepnya adalah al-mulku yawma idzin lillah. Kepemilikan saat itu, saat kewafatan, itu milik Allah, bukan lagi milik orang tua kita. Maka lepaskan pemahaman seperti itu. Nah, tertunda seperti apa? Masih merasa miliki. Ini sekarang harta milik Allah dan Allah sudah turunkan aturannya. Maka prinsip kedua setelah kita kembali kepada Allah, yang kedua apa? Segera selesaikan, ya, segera selesaikan. Nah, di sini mungkin di masyarakat masih punya
pemahaman bahwasanya waris itu apa? Jual, jual, jual. Akhirnya ada beberapa istri yang curhat pada saya, Ustaz, kalau pecah waris nanti saya tinggal di mana? Ya saya juga tinggal di rumah lah, gitu kan ya. Nah, masalah di sini kan nanti kalau pecah waris rumah dijual, kan nggak mesti, gitu kan ya. Jadi waris itu tidak identik dengan penjualan. Penjualan itu apa? Opsional saja. Pilihan aja, bisa dijual, bisa disewakan, bisa dipakai dulu. Misalkan ibu kita ini masih hidup, ayah sudah meninggal, kan bisa disepakati kan, segera selesaikan. Nah di sini selesai waris itu bukan sampai ke pegang fisiknya, bukan, tapi selesai waris adalah ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing ahli waris menyadari, mengetahui berapa haknya selesai waris itu. Nah, makanya di SOI ada surat namanya apa? SPHW gitu kan ya, surat penetapan hak waris. Nah, ini membantu keluarga muslim untuk apa? Segera menyelesaikan, agar apa? Jelas definisi kepemilikan yang milik siapa sekarang. Nah, itu solusinya mungkin ya. Oh iya, mungkin dari penjelasan dari Ustadz hanya di segini saja. Dan untuk selanjutnya nih Ustadz, karena tinggal beberapa menit lagi untuk menjelang berbuka ya Ustadz. Nah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah ini juga ada beberapa dari sahabat online yang mengirimkan pertanyaan di sosial medianya Syariah Waris Indonesia. Masya Allah. Ya, yang pertama itu ada pertanyaan dari @putra_15 Rahamni. Nah, Ustadz izin bertanya, orang tua sudah wafat beberapa tahun, tapi warisan belum dibagi karena takut konflik. Apakah ini dibenarkan? Baik. Pertama ya, bicara masalah waris itu nggak ada kaitan dengan orang tua yang telah wafat. Ya. Bicara waris adalah bicara tentang keadilan, bicara tentang ketetapan Allah. Maka kita kadang takut konflik, tapi kita tidak takut ketika melanggar aturan Allah. Kenapa perlu terjadi? Karena syariat belum diterapkan. Ketika kita sadar ada syariat, ada aturan, yakin tidak ada konflik. Jadi Allah itu menurunkan syariat itu supaya tidak ada konflik. Surah An-Nisa ayat terakhir, Allah apa? Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah jelaskan langsung ditetapkan siapa dan berapa. Karena mama, kalau diserahkan kepada kita, dasarnya apa? Kasih sayang. Tuh si itu tuh banyak jasanya tuh. Ketika si bapak kita wafat, dia ngurus. Itu nggak berpengaruh. Jadi jasa kebaikan itu nggak berpengaruh dengan masalah waris. Waris itu apa? Ya tentang ada syariatnya, ada aturannya. Allah menetapkan siapa dan berapa. Selagi orang tadi tidak membunuh dan tidak beda agama, masih bisa mewarisi. Walaupun dia tidak berbakti ke orang tua, tidak merawat orang tua sakit, itu masalah etika, birrul walidain saja, itu kan ya. Tetapi itu tidak berkaitan dengan hak waris, tidak menggugurkan. Maka di sini segera selesaikan. Supaya apa? Supaya konflik mereda, bahkan hilang. Maka di akhir ayat tadi, yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah jelaskan langsung agar kalian tidak cekcok, tidak sengketa, tidak nyasar. Itu Allah langsung lerai. Inilah aturannya. Berarti Ustaz, kalau misalkan waris itu harus benar-benar harus diselesaikan setelah wafatnya pewaris. Cuman waktu segera ini bukan berarti pas meninggal di hari hanya cuma bagi waris, enggak juga. Kan teknis gitu kan ya. Kan lagi masa berkabung gitu kan ya, sehari, 2 hari, 3 hari, enggak ada batasan. Yang penting ketika ahli waris sudah siap mental dan siap ilmu, apalagi didampingi dengan lembaga yang terpercaya dan terdepan, insya Allah ya keberkahan pun akan Allah berikan. Seperti itu. Ustaz, ini selanjutnya ke pertanyaan yang kedua dari @sandiaulia_45 Trirahma. Ustaz izin bertanya, kalau warisan dibiarkan lama tanpa kejelasan, dosanya ke siapa ya? Ke ahli waris atau ke almarhum yang sudah meninggal, Ustaz? Tadi kan dikatakan bahwasanya waris itu bicara tentang siapa? Bicara tentang kita, ahli waris. Nggak ada kaitan dengan almarhum di alam kubur, enggak. Yang ada kaitan dengan si mayit adalah satu, apa itu? Hutang atau hak adat. Maka sebelum bicara waris, hutang selesaikan dulu tuh. Karena mohon maaf itu, jadi ayah kita, ibu kita akan menggantung, masih ketarik itu, belum bisa masuk ke nikmatnya kubur. Karena apa? Karena ada hak Adam, ada hutang yang belum terlunaskan. Maka bagi kita di waris ini segera selesaikan hutang dulu. Gitu kan ya. Baru berikutnya apa? Waris. Waris itu sampai ini untuk ahli waris yang ada. Selesaikan kita yang hidup. Maka di sini ketika ada kezaliman, ada kecurangan,
maka dosa bagi siapa? Bagi yang berbuat zalim. Nggak ada kaitan dengan pewaris yang di alam kubur itu. Apakah kembali pada ahli waris ya? Dengan cara apa diselesaikannya? Nah, kita yang hidup ya, bukan yang meninggal. Seperti itu. Allah besar. Alhamdulillah, mungkin karena waktunya juga udah hampir habis ya Ustadz. Nah, kita tutup saja podcast pada kali ini. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton podcast selanjutnya di bulan Ramadan ini. Nah, alhamdulillah sahabat Rumah Amanah, semoga ilmu yang telah kita bahas pada hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga amanah harta sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih kepada Ustadz Hendra Hudayat, semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan untuk sahabat-sahabat online di rumah. Amin. Nah, bagi sahabat yang memerlukan penyelesaian atau pendampingan untuk konsultasi waris, nah bisa menghubungi nomor di bawah ini, menghubungi kontak di bawah ini, dan jangan lupa untuk mengikuti akun sosial medianya Hendra Hudayat dan Syariah Waris Indonesia. Syariah Waris Indonesia terdepan dan terpercaya. Saya sebagai host izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.